Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to. Erick Thohir segera mintakan maaf Elkan Bagot ke Shin Tae-yong agar bisa ikut latihan perdana dan bermain untuk timnas Indonesia jelang laga versus Arab Saudi pada 5 September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah berupaya menyelesaikan konflik internal yang melibatkan pemain belakang andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, dengan pelatih kepala, Shin Tae-yong. Demi menjaga soliditas tim jelang laga penting melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir mengambil langkah proaktif dengan meminta Elkan Bagot untuk segera meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Hal ini dilakukan agar Bagot bisa kembali dipanggil dan ikut serta dalam latihan perdana yang akan segera digelar. Ketegangan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong kabarnya sudah berlangsung beberapa waktu, yang berujung pada tidak dipanggilnya Bagot dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain naturalisasi yang memiliki peran krusial di lini belakang, absennya Bagot tentu menjadi perhatian serius, mengingat timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi salah satu lawan terberat di grup mereka, Arab Saudi. Erick Thohir, yang selama ini dikenal dengan pendekatannya yang tegas namun bijaksana, menyadari pentingnya menyelesaikan konflik ini secepat mungkin. Ia percaya bahwa harmonisasi antara pemain dan pelatih adalah kunci utama untuk meraih prestasi di kancah internasional. Oleh karena itu, ia langsung menghubungi Elkan Bagot dan tim manajemennya untuk menyampaikan pentingnya langkah meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Sebagai pemain profesional yang telah banyak berkontribusi untuk timnas, Elkan tentu menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelatih. Shin Tae-yong adalah pelatih berpengalaman yang selalu menuntut disiplin tinggi dari para pemainnya. Kami berharap Elkan dapat segera meminta maaf dan kembali fokus pada tujuan bersama, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Erick Thohir juga menekankan bahwa pintu timnas Indonesia selalu terbuka bagi Elkan Bagot, asalkan ia menunjukkan sikap yang sportif dan profesional. Menurutnya, dengan adanya komunikasi yang baik antara Bagot dan Shin Tae-yong, tidak hanya hubungan personal yang bisa dipulihkan, tetapi juga performa tim di lapangan bisa lebih optimal. Elkan Bagot sendiri dilaporkan telah merespons positif ajakan Erick Thohir ini. Ia dikabarkan siap untuk berdialog dan menyelesaikan permasalahan dengan Shin Tae-yong, dengan harapan bisa segera kembali bergabung dengan timnas Indonesia dan berkontribusi dalam persiapan melawan Arab Saudi. Langkah ini tentunya menjadi sinyal positif bagi skuad Garuda yang kini tengah menjalani persiapan intensif. Sementara itu, latihan perdana timnas Indonesia untuk persiapan laga kontra Arab Saudi sudah dijadwalkan oleh Shin Tae-yong. Latihan ini akan menjadi kesempatan pertama bagi para pemain untuk berkumpul dan mulai menjalani program latihan yang dirancang khusus untuk menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi ini. Dengan harapan bahwa Elkan Bagot bisa segera bergabung, latihan perdana ini diharapkan bisa diikuti oleh seluruh pemain yang telah dipanggil, termasuk para pemain naturalisasi dan bintang dari Beri Liga 1. Momen latihan perdana ini juga akan menjadi ajang bagi Shin Tae-yong untuk mengukur kesiapan fisik dan mental para pemain, serta membentuk chemistry yang solid antar pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan metode latihannya yang disiplin dan fokus pada detail, yang telah terbukti membawa hasil positif dalam berbagai pertandingan sebelumnya. Kehadiran Elkan Bagot, dengan pengalaman internasionalnya, tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi lini pertahanan Indonesia. Selain fokus pada latihan fisik dan taktik, latihan perdana ini juga menjadi sorotan publik setelah akun resmi Instagram Timnas Indonesia mengunggah foto-foto dan video dari sesi latihan. Dalam unggahan tersebut, terlihat seluruh pemain mengenakan jersey latihan baru yang dirancang oleh Erspo. Jersey tersebut menampilkan kombinasi warna merah putih untuk pemain outfield, dan hitam putih untuk kiper. Desain baru ini langsung mendapat pujian dari netizen, yang menilai bahwa jersey ini memberikan semangat baru bagi timnas Indonesia. Latihan perdana ini sangat penting, terutama dalam mempersiapkan mental dan strategi menghadapi Arab Saudi. Kami berharap Elkan bisa segera bergabung setelah menyelesaikan masalahnya dengan Shin Tae-yong, dan timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh, ujar salah satu netizen dalam komentar di media sosial.
Dengan sisa waktu yang semakin singkat menuju laga melawan Arab Saudi, Erick Thohir dan seluruh jajaran PSSI berusaha memastikan bahwa tidak ada lagi kendala internal yang bisa mengganggu persiapan tim. Erick menegaskan bahwa semua pihak harus bersatu demi tujuan bersama, yaitu membawa Indonesia meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Elkan Bagot berhasil menyelesaikan masalahnya dan bergabung dengan latihan perdana, ini akan menjadi dorongan moral yang besar bagi tim. Timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, dengan bimbingan Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari PSSI serta masyarakat Indonesia, untuk meraih kemenangan dalam laga penting melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia memulai latihan perdana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong panggil 26 pemain, hadirkan kejutan jersey latihan baru. Timnas Indonesia resmi memulai persiapan intensif jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2024 mendatang. Latihan perdana yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda, yang tengah berambisi untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi kali ini. Shin Tae-yong, juru taktik asal Korea Selatan yang telah beberapa tahun menangani timnas Indonesia, telah memanggil 26 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Dari deretan pemain yang dipanggil, terlihat campuran antara pemain naturalisasi dan bintang-bintang lokal yang berkarir di Berry Liga 1. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan mampu memberikan kekuatan dan kedalaman bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi. Latihan perdana ini digelar dengan intensitas tinggi, menandakan keseriusan Shin Tae-yong dalam mempersiapkan timnya. Ia langsung memanaskan mesin dengan menggelar sesi latihan yang berfokus pada kebugaran dan pengenalan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan nanti. Sesi latihan ini juga menjadi ajang bagi para pemain untuk menunjukkan kesiapan fisik dan mental mereka setelah jeda kompetisi. Menariknya, momen latihan perdana ini tidak hanya menjadi sorotan karena intensitasnya, tetapi juga karena kejutan yang dihadirkan oleh Erspo, produsen aparel resmi Timnas Indonesia. Dalam latihan tersebut, Timnas Indonesia mengenakan jersey latihan baru yang langsung menarik perhatian publik. Jersey baru ini memiliki desain yang segar dan modern, dengan warna merah putih untuk pemain outfield dan hitam putih untuk kiper. Unggahan resmi dari akun Instagram Timnas Indonesia yang menampilkan momen latihan perdana ini langsung disambut antusias oleh para netizen. Banyak yang terkejut dengan desain jersey latihan yang baru, yang dianggap sangat ciamik dan membawa aura positif bagi skuad Garuda. Komentar-komentar positif pun membanjiri unggahan tersebut, dengan banyak netizen yang merasa bahwa jersey baru ini memberikan semangat tambahan bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Jersey latihannya keren banget, bikin makin semangat lihat timnas latihan, tulis salah satu netizen dalam kolom komentar. Ada pula yang menyebutkan bahwa desain baru ini memberikan vibe juara dan optimisme bahwa Indonesia bisa mencapai hasil maksimal di kualifikasi ini. Jersey latihan baru ini memang menjadi bagian dari upaya Erspo untuk terus mendukung timnas Indonesia dengan produk-produk berkualitas yang tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga mampu meningkatkan rasa kebanggaan para pemain saat mengenakannya. Selain dari segi tampilan, jersey ini juga dibuat dengan teknologi terbaru yang mendukung performa para pemain saat latihan. Di tengah latihan yang berlangsung, terlihat Shin Tae-yong memberikan arahan langsung kepada para pemain, dengan fokus utama pada pembentukan chemistry dan koordinasi antar lini. Sebagai pelatih yang dikenal sangat detail dan disiplin, Shin Tae-yong memastikan bahwa setiap pemain memahami peran mereka di lapangan dan siap menghadapi skenario-skenario yang mungkin terjadi saat melawan Arab Saudi. Para pemain pun tampak bersemangat dalam mengikuti sesi latihan ini. Bagi para pemain naturalisasi, ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan dedikasi mereka kepada tim nasional, sementara bagi pemain Berry Liga 1, ini adalah momen untuk membuktikan kualitas mereka di level internasional. Persiapan ini akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan, dengan agenda latihan yang semakin intensif seiring mendekatnya hari pertandingan.
Sintayong diharapkan dapat meracik strategi yang tepat dan memilih komposisi pemain terbaik untuk menghadapi Arab Saudi, yang merupakan lawan tangguh dengan rekam jejak yang impresif di level Asia. Pertandingan melawan Arab Saudi ini tidak hanya penting untuk memastikan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga sebagai tolok ukur sejauh mana perkembangan sepak bola Indonesia di bawah arahan Sintayong. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen, baik dari PSSI, sponsor, maupun para supporter, harapan besar tertuju pada keberhasilan timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kancah sepak bola dunia. Latihan perdana ini memang baru permulaan, namun dengan semangat yang ditunjukkan oleh para pemain dan dukungan moral dari masyarakat, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif pada laga yang akan datang. Kejutan jersey latihan baru ini pun menjadi simbol awal yang baik untuk perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir bujuk Elkan Bagot untuk minta maaf ke Sintayong demi kepentingan timnas jelang laga kontra Saudi. Dalam persiapan menghadapi laga penting melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengambil langkah proaktif untuk memastikan kekuatan timnas Indonesia tetap terjaga di tengah absennya bek andalan, Jordi Amat. Dalam upaya memperkuat lini pertahanan Garuda, Thohir telah melakukan pendekatan khusus kepada bek muda berbakat, Elkan Bagot, yang sebelumnya sempat menolak panggilan dari timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan Thohir dengan harapan Bagot dapat kembali memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini tidak lepas dari kebutuhan mendesak skuad Garuda akan pengganti yang sepadan untuk Amat, yang dipastikan absen karena cedera. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di Liga Internasional, Bagot dianggap sebagai salah satu sosok yang paling dibutuhkan untuk menghadapi tantangan berat dari Arab Saudi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan Bagot dengan timnas Indonesia sempat tegang. Sebelumnya, Bagot dikabarkan mengabaikan panggilan dari pelatih Sintayong, sebuah tindakan yang dianggap mengecewakan oleh banyak pihak, termasuk sang pelatih. Insiden tersebut sempat memicu perdebatan di kalangan supporter dan pengamat sepak bola, mengingat Bagot adalah salah satu pemain muda yang memiliki potensi besar untuk mengangkat prestasi timnas. Menurut sumber dalam PSSI, Thohir secara pribadi telah menghubungi Bagot dan mendesak agar ia segera meminta maaf kepada Sintayong. Thohir meyakini bahwa langkah ini penting tidak hanya untuk memperbaiki hubungan antara pemain dan pelatih, tetapi juga untuk mengembalikan semangat kebersamaan dalam tim. Erick Thohir memahami betul betapa pentingnya kebersamaan dan kepercayaan dalam sebuah tim, terutama ketika kita berbicara tentang level kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Itulah sebabnya beliau sangat serius dalam menangani situasi ini, ujar seorang sumber dari dalam PSSI. Pendekatan Thohir tidak hanya berfokus pada perbaikan hubungan personal antara Bagot dan Sintayong, tetapi juga menyoroti pentingnya kontribusi Bagot bagi timnas. Sebagai seorang bek tengah yang memiliki postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, Bagot dinilai memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan untuk melawan serangan Arab Saudi, tim yang dikenal memiliki kecepatan dan ketajaman di lini depan. Menurut Thohir, keberadaan Bagot dalam skuad timnas Indonesia akan memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada para pemain lain. Dengan Elkan di lapangan, kita punya pertahanan yang lebih solid. Ini adalah peluang besar baginya untuk membuktikan komitmennya kepada Indonesia dan menunjukkan bahwa ia adalah bagian penting dari masa depan timnas Garuda, tegas Thohir dalam sebuah pernyataan resmi. Saat ini, timnas Indonesia tengah memasuki fase kritis dalam persiapan menghadapi laga kontra Arab Saudi. Cedera yang menimpa Jordi Amat menjadi pukulan telak bagi Sintayong, yang sebelumnya sangat mengandalkan kemampuan Amat dalam menjaga lini belakang. Kehadiran Elkan Bagot diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah ini, namun tentu saja, semua itu bergantung pada bagaimana respons Bagot terhadap bujukan Thohir. Jika Bagot setuju untuk meminta maaf dan kembali bergabung dengan skuad Garuda, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan tenaga yang sangat berharga. Dengan potensi fisik dan teknik yang dimiliki Bagot, ia bisa menjadi kunci bagi Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya Piala Dunia 2026.
Namun, masih ada tantangan tersendiri bagi Thohir dan PSSI dalam meyakinkan Bagot. Kabar terakhir menyebutkan bahwa pihak keluarga Bagot masih mempertimbangkan keputusan ini dengan hati-hati, mengingat insiden sebelumnya telah meninggalkan kesan yang mendalam. Erick Thohir dan jajarannya harus bekerja keras untuk memastikan bahwa komunikasi dengan Bagot berjalan dengan lancar dan mencapai kesepakatan yang positif. Dalam beberapa hari ke depan, segala keputusan akan segera diambil. Waktu semakin mendesak, dan setiap detik sangat berharga bagi persiapan timnas Indonesia. Bagaimanapun juga, Erick Thohir telah menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa timnas Garuda siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua berharap, dengan langkah-langkah yang diambil oleh Erick Thohir, Elkan Bagot bisa kembali memperkuat timnas Indonesia dan membantu mewujudkan mimpi seluruh rakyat Indonesia untuk melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia. Timnas Indonesia siap berangkat ke Saudi Arabia, Shin Tae-yong berikan lapis pemain Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga dengan menghadapi Arab Saudi dan Australia di dua laga awal. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia tergabung di grup C dan akan bersaing dengan Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga saat tandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024. Setelahnya, diikuti dengan pertandingan kandang melawan Australia pada 10 September 2024. Perjalanan kualifikasi akan berlanjut dengan laga tandang ke Bahrain dan Cina PR pada bulan Oktober 2024. Pada November 2024, Indonesia akan tandang ke Jepang dan menjamu Saudi Arabia di kandang. Setelah jeda, Timnas Indonesia akan kembali beraksi pada Maret 2025 dengan laga tandang melawan Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain. Pertandingan terakhir Indonesia di babak ketiga ini adalah melawan Cina PR di kandang pada 5 Juni 2025 dan laga tandang melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Skuad pemain resmi yang membela Timnas Indonesia. Untuk mengarungi persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong pun telah memanggil 26 pemain yang akan membela Timnas Indonesia. Martin Paes yang akhirnya bisa berseragam merah putih dipanggil untuk memperkuat posisi penjaga gawang. Namun Jordi Amat akan absen akibat mengalami cedera dan Elkan Bagot yang kembali tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Selebihnya, Timnas Indonesia masih mengandalkan nama-nama langganan seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam dan Jai Idris. Berikut daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Kevin Dix menjadi opsi naturalisasi untuk gantikan Jai Idris yang cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tengah menghadapi tantangan baru dalam persiapan mereka menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain kunci di lini belakang, Jai Idris, dipastikan absen karena cedera yang dialaminya dalam pertandingan liga terakhirnya. Ketidakhadiran Idris menjadi pukulan berat bagi tim asuhan Shin Tae-yong, mengingat peran vitalnya dalam menjaga stabilitas pertahanan tim nasional. Dalam situasi ini, Kevin Dix, pemain berdarah Indonesia yang saat ini merumput di klub Serie A Fiorentina, muncul sebagai opsi potensial untuk dinaturalisasi guna memperkuat skuad Garuda. Kevin Dix, yang saat ini bermain sebagai bek sayap, memiliki pengalaman yang cukup di level Eropa. Sejak bergabung dengan Fiorentina pada tahun 2016, ia telah menunjukkan performa yang solid baik di kompetisi domestik maupun di Eropa. Pemain yang pernah dipinjamkan ke klub seperti Feyenoord dan Empoli ini dikenal memiliki kecepatan, kemampuan bertahan yang kuat, serta kemampuan untuk berkontribusi dalam serangan, menjadikannya aset berharga bagi tim manapun. Dengan profil tersebut, Dix bisa menjadi pengganti ideal bagi Jai Idris.
Meski posisi alami Dix adalah bek sayap, fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi di lini belakang memberikan keuntungan tersendiri. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatannya yang taktis, dan memiliki pemain serba bisa seperti Dix tentu akan memberikan lebih banyak opsi dalam menyusun strategi. Namun, proses naturalisasi Dix tidaklah mudah. Meskipun ia memiliki darah Indonesia dari orang tuanya, proses administrasi untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia bisa memakan waktu. Asosiasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pemerintah harus bergerak cepat jika ingin Dix bisa bermain di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa kasus sebelumnya, proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, tetapi dengan urgensi saat ini, ada harapan bahwa proses tersebut bisa dipercepat. Ketua PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan komitmennya untuk mendukung segala upaya yang diperlukan demi memperkuat tim nasional. Dalam pernyataannya, Thohir menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan proses naturalisasi Dix bisa selesai tepat waktu. Kami sangat menyadari kebutuhan tim akan pemain berkualitas, terutama menjelang kualifikasi penting seperti ini. Kevin Dix adalah salah satu pemain yang kami pertimbangkan, dan kami akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya, ujar Thohir. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Kevin Dix disambut baik oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Di media sosial, banyak yang berharap bahwa Dix bisa segera bergabung dengan tim nasional dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Beberapa pengamat sepak bola nasional juga melihat ini sebagai langkah positif, mengingat pengalaman internasional yang dimiliki Dix bisa menjadi faktor penentu dalam pertandingan-pertandingan krusial nanti. Namun, ada juga yang menyuarakan kekhawatiran. Proses adaptasi Dix dengan gaya permainan tim nasional serta waktu yang terbatas sebelum kualifikasi dimulai menjadi tantangan tersendiri. Meskipun begitu, banyak yang percaya bahwa dengan bimbingan Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari rekan setim, Dix bisa beradaptasi dengan cepat. Kevin Dix hadir sebagai solusi potensial untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jay Itzes. Meskipun proses naturalisasinya menghadapi berbagai tantangan, dukungan penuh dari PSSI dan pemerintah diharapkan dapat mempercepat proses ini. Dengan segala kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Dix bisa menjadi aset penting bagi tim nasional Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Kini, harapan besar ada pada kecepatan administrasi dan persiapan tim untuk memastikan bahwa Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh di babak kualifikasi berikutnya. Erick Thohir lobi Shin Tae-yong untuk memanggil Elkan Bagot gantikan Jordi Amat yang cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan kepemimpinannya dengan langkah strategis yang sigap. Ketika kabar cedera Kapten Tim Nasional Indonesia, Jordi Amat, yang dialami saat pertandingan terakhir klubnya Al Ahly di Saudi Pro League merebak, Erick Thohir segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi potensi kekosongan di lini pertahanan Garuda. Dalam situasi genting ini, Erick Thohir langsung bergerak melobi pelatih kepala tim nasional, Shin Tae-yong, untuk memanggil Elkan Bagot sebagai pengganti Jordi Amat. Elkan, yang saat ini bermain untuk Ipswich Town di EFL Championship, dikenal memiliki kemampuan bertahan yang tangguh dan postur tubuh yang menjulang, sehingga dianggap sebagai pilihan ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Amat. Cedera Jordi Amat terjadi pada momen yang sangat tidak menguntungkan, mengingat pentingnya peran dia dalam strategi Shin Tae-yong selama babak kualifikasi. Amat, yang memiliki pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa dan Asia, termasuk Spanyol dan Inggris, menjadi sosok kunci dalam pertahanan Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan kekuatan fisik di lini belakang, tetapi juga menjadi pemimpin di lapangan yang mampu mengorganisir rekan-rekan setimnya. Dengan absennya Jordi Amat, tim nasional Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi yang akan menentukan nasib mereka di Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong membutuhkan pengganti yang tidak hanya mampu mempertahankan kualitas pertahanan, tetapi juga memiliki mentalitas dan pengalaman internasional yang cukup untuk menghadapi tekanan di level ini.
Erick Thohir menyadari pentingnya mempertahankan stabilitas di lini belakang tim nasional, dan Elkan Bagot muncul sebagai pilihan utama. Bek muda berusia 21 tahun ini telah menunjukkan perkembangan pesat sejak debutnya bersama Garuda. Elkan, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya dan Inggris dari ayahnya, sudah dikenal karena permainan solidnya di Ipswich Town, yang berkompetisi di salah satu liga paling kompetitif di dunia, EFL Championship. Elkan Bagot bukanlah sosok baru di tim nasional. Dia telah mencatatkan beberapa penampilan impresif di berbagai kompetisi internasional, termasuk Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia. Dengan tinggi badan 196 cm, Elkan memiliki keunggulan dalam duel udara, sesuatu yang sangat dibutuhkan tim nasional Indonesia dalam menghadapi lawan yang memiliki permainan fisik. Selain itu, pengalaman Elkan bermain di Inggris memberikan keuntungan tersendiri. Di liga yang terkenal dengan intensitas tinggi dan kecepatan permainannya, Elkan telah terbiasa dengan tekanan dan situasi pertandingan yang menuntut fokus dan disiplin tinggi. Kualitas ini menjadikannya pilihan yang tepat untuk menggantikan Jordi Amat. Dalam situasi seperti ini, peran seorang pemimpin menjadi sangat krusial. Erick Thohir, yang telah berulang kali menunjukkan kepemimpinannya dalam memajukan sepak bola Indonesia, sekali lagi membuktikan komitmennya. Melalui komunikasi intensif dengan Shin Tae-yong, Thohir berhasil meyakinkan pelatih asal Korea Selatan itu untuk segera memanggil Elkan Bagot. Erick Thohir tidak hanya berfokus pada pengganti yang tepat, tetapi juga mempertimbangkan masa depan tim nasional. Dalam pertemuannya dengan Shin Tae-yong, Thohir menekankan pentingnya persiapan matang dan pemilihan pemain yang tidak hanya bisa menggantikan peran Jordi Amat, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang bagi tim nasional. Menurut sumber internal PSSI, Shin Tae-yong sebenarnya sudah mempertimbangkan Elkan Bagot sebagai bagian dari skuad untuk putaran ketiga kualifikasi, namun cedera Amat membuat keputusan ini harus dipercepat. Shin, yang dikenal dengan pendekatan taktisnya, menerima saran Thohir dengan antusias, menyadari bahwa Bagot bisa menjadi aset penting dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Setelah resmi dipanggil, Elkan Bagot diperkirakan akan segera bergabung dengan tim nasional untuk memulai persiapan intensif. Tim pelatih, di bawah arahan Shin Tae-yong, akan fokus mempersiapkan Bagot untuk beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya dan taktik yang diterapkan. Selain itu, Shin Tae-yong dan Erick Thohir juga dikabarkan telah menyiapkan rencana khusus untuk mempercepat pemulihan Jordi Amat agar dapat kembali bermain di pertandingan berikutnya. Namun, fokus utama saat ini adalah memastikan bahwa Elkan Bagot bisa menggantikan peran kapten dengan sebaik-baiknya. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, tim nasional Indonesia berada dalam situasi yang penuh tantangan. Absennya Jordi Amat memang menjadi kehilangan besar, namun dengan adanya Elkan Bagot, harapan tetap terjaga. Tim nasional diharapkan mampu menjaga konsistensi performa dan menghadapi lawan-lawan tangguh dengan semangat juang yang tinggi. Erick Thohir, dengan langkah-langkah taktisnya, telah memastikan bahwa tim nasional memiliki sumber daya yang diperlukan untuk terus berjuang. Keputusan untuk memanggil Elkan Bagot merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memastikan bahwa Garuda tetap kompetitif di panggung internasional. Dengan semangat baru yang diusung oleh para pemain muda seperti Elkan Bagot, dan dukungan penuh dari para pemimpin sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang untuk membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada tim nasional, dan hanya waktu yang akan menjawab apakah langkah-langkah ini akan membuahkan hasil yang diinginkan.